Setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, Bapak Ibu kan nanti akan mencetak kartu. Jadi nanti akan ada kartu yang diberikan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan pendaftaran. Tapi di kartu tersebut, Bapak Ibu belum diberikan jadwal kapan Bapak Ibu atau kapan hari Bapak Ibu akan ujian. Begitu Bapak Ibu ya, di tanggal 17 sampai tanggal 22 itu. Nanti pada tanggal 26 sampai tanggal 2 ini baru nanti kartu dari pendaftaran Bapak Ibu itu akan diperbarui, dan nanti di sana akan ada jadwalnya Bapak Ibu dapat di tanggal berapa, di hari berapa, di sesi berapa, di ruang mana, itu nanti di tanggal 26 sampai tanggal 2 Maret. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sampai sini Bapak Ibu dimengerti dulu ya Bapak Ibu ya? Atau masih bingung dari penjelasan tadi? Ngerti ya? Oke, itu yang 2 poin pertama Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 3 itu ada instalasi mandiri. Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu akan menginstal program, tapi kalau Bapak Ibu sudah menginstal set exam itu, nanti akan set exam yang kita sudah install kemarin, Bapak Ibu sudah menginstal itu, berarti Bapak Ibu tinggal nanti menunggu sisanya saja atau melanjutkan sisanya saja. Oke, nah kemudian nanti di sini ada uji coba secara daring dengan pengawas ya Bapak Ibu, di poin nomor 4 di tanggal 9 sampai dengan 10 Maret Bapak Ibu ya. Jadi itu di tanggal itu nanti Bapak Ibu akan bersama pengawas. Biasanya menggunakan Zoom meeting gitu Bapak Ibu ya, seperti kita ini. Bapak Ibu akan melakukan uji coba gitu ya. Bagaimana tentang aplikasi ujian yang nanti Bapak Ibu akan lakukan, Bapak Ibu laksanakan. Kemudian nanti pelaksanaan UT-nya itu daring berbasis domisili itu di tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Maret. Gitu Bapak Ibu. Jadi di tanggal 9 atau 10 Maret itu yang nanti Bapak Ibu akan ujian. Gitu ya Bapak Ibu. Biasanya itu di hari Sabtu dan Minggu gitu Bapak Ibu. Sabtu dan Minggu kalau nggak salah di tanggal 9 dan 10 Maret itu. Oke. Nah Bapak Ibu, yang menjadi perhatian Bapak Ibu, pada saat tanggal 9 dan 10 ini saya mohon untuk Bapak Ibu benar-benar memilih tempat ujian itu yang sinyalnya sangat bagus begitu Bapak Ibu ya. Jangan dipaksakan Bapak Ibu ujian di rumah jika memang sinyalnya itu kurang bagus di rumahnya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tetap memaksakan Bapak Ibu ujian di rumahnya Bapak Ibu masing-masing dengan sinyal yang kurang bagus, itu nanti kan yang terganggu jadinya Bapak Ibu sendiri, atau misalnya Bapak Ibu banyak mengalami kendala. Karena beberapa pengalaman dari angkatan-angkatan sebelumnya, banyak peserta yang memang memaksakan ujian di rumah sendiri, tapi berujung dia malah banyak sekali gangguannya begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan memilih tempat di mana Bapak Ibu itu sinyalnya itu bagus gitu ya Bapak Ibu, dengan pencahayaan dan lain sebagainya yang pernah saya jelaskan kemarin waktu kita sebelum instalasi itu yang baguslah tempatnya begitu Bapak Ibu. Yang tenang gitu, yang Bapak Ibu bisa sendiri gitu ya, sendiri pokoknya Bapak Ibu di dalam ruangan itu pada saat Bapak Ibu melakukan ujian. Itu yang menjadi perhatian Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah sinyal gitu Bapak Ibu ya, karena kalau sinyalnya sudah tidak baik terus Bapak Ibu udah paksakan ujian, jelas nanti Bapak Ibu akan mengalami banyak kendala sendiri gitu Bapak Ibu. Untuk menghindari hal itu Bapak Ibu harus mencari tempat yang benar-benar bagus untuk Bapak Ibu melakukan ujian daring berbasis domisili ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian poin ke-6 itu ada unggah studi kasus gitu Bapak Ibu ya. Nah ini yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Saiful ya, formatnya juga saya sudah kirimkan ke grup ketua kelas Bapak Ibu, format studi kasusnya. Nah ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu kerjakan, harus Bapak Ibu upload gitu Bapak Ibu ya. Nggak boleh ini tidak di-upload gitu, karena ini adalah syaratnya Bapak Ibu juga nanti untuk ujiannya tercatat. Tapi juga sebenarnya nanti akan membantu nilai Bapak Ibu pada saat ujian sebenarnya yang tugas studi kasus ini Bapak Ibu ya. Oke, nah penilaian studi kasus. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin ada yang bingung ya, ada 2 unggah. Nah ini ada di poin 6 sama poin 7 dan 5 dan 6 yang di bagian mungkin Bapak Ibu itu kan tanggalnya sama gitu Bapak Ibu ya. Nah sebenarnya Bapak Ibu di tanggal 7 dan 9 dan 11 sampai 16 itu yang Bapak Ibu berkegiatan itu hanya di tanggal 7 sampai 9-nya saja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di tanggal 7 dan 9-nya itu Bapak Ibu akan
sekalian melakukan unggah video pembelajaran, RPP, kemudian portofolio dan lain sebagainya. Jadi unggah studi kasusnya itu bersamaan dengan Bapak Ibu melakukan atau melaksanakan upload berkas tugas weekend dari Bapak Ibu masing-masing. Itu maksudnya ini Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu tidak jadi kebingungan Pak, kenapa ini waktunya bersamaan antara unggah studi kasus dan unggah rencana pembelajaran dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah waktu yang sama. Di poin mengunggah portofolio juga sama ya Bapak Ibu ya, di tanggal 7 sampai dengan 9. Nanti akan saya jelaskan itu Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi kita sudah bahas sampai poin ke-7 Bapak Ibu. Kita lanjut ke mungkin ya di bagian B ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, itu pendaftarannya tanggalnya juga sama di tanggal UT-nya yang di bagian A itu Bapak Ibu ya, di tanggal 17 sampai dengan 22 Februari 2024. Jadi Bapak Ibu hanya mendaftar sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya mendaftar sekali ya Bapak Ibu ya di situs yang nanti saya berikan. Bapak Ibu tidak mendaftar mungkin lagi sebenarnya. Bapak Ibu hanya mendaftar di UKM PPG saja. Jadi Bapak Ibu sudah mendaftar di UKM PPG berarti Bapak Ibu sudah langsung tercatat sebagai pendaftar UKM. Kecuali Bapak Ibu adalah peserta retaker. Kalau maksudnya retaker itu adalah peserta yang mengulang atau misalnya peserta yang tidak lulus di ujian sebelumnya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu peserta retaker, baru Bapak Ibu nanti retaker UKM khususnya baru melakukan pendaftaran lagi. Jadi semoga tidak ada yang mengulang sih. Tapi kan ini masih yang fresh taker gitu Bapak Ibu. Jadi sebutan Bapak Ibu nanti supaya nanti Bapak Ibu tidak asing. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini yang angkatan 3 ini adalah fresh taker gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan pertama kali ujian. Jadi Bapak Ibu tidak membayar apa-apa gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu hanya melakukan pendaftaran, tidak membayar apa-apa pada saat nanti Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Itu menjadi poin penting karena memang nanti akan saya share juga surat edaran ini ada kata-kata frustrator dan retaker ya. Memang yang retaker baru nanti akan melakukan pembayaran untuk melakukan ujiannya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di tanggal 27 juga nanti Bapak Ibu ada briefing tentang mungkin briefing khusus untuk mahasiswa gitu ya. Mungkinnya itu nanti dengan Pak Saiful biasanya nanti akan menjelaskan di tanggal 27. Tapi sebelum tanggal 27 nanti kita akan zoom dulu Bapak Ibu, zoom sekali lagi dulu untuk membahas mungkin sedikit dengan saya begitu Bapak Ibu supaya nanti Bapak Ibu punya gambaran sedikit yang gambaran tersebut nanti Bapak Ibu bisa tanya, misalnya pertanyaan yang belum selesai pada saya nanti Bapak Ibu bisa tanyakan di Pak Saiful di pertemuan yang 27. Jadi nanti kita akan atur dulu Bapak Ibu kira-kira kapan kita akan zoom sebelum tanggal 27 Bapak Ibu nanti kita cari waktu yang pas begitu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian selanjutnya di poin ketiga yang mungkin Bapak Ibu, nah tadi ya sudah dijelaskan sebenarnya Bapak Ibu akan melaksanakan penguploadan portofolio itu di tanggal 7 sampai tanggal 9 Bapak Ibu ya. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Apakah saya ulang dari mana Bapak Ibu supaya tidak terlewat informasi? Jangan ulang kejauhan. Oke, saya ulang sedikit nah Bapak Ibu. Ya, maaf dan kesempatan. Oke, jadi di briefing nanti kan di tanggal 27 Bapak Ibu ya. Oh lanjut. Nah Bapak Ibu tadi sudah dicatat poin-poin pentingnya. Pengunggahan gitu Bapak Ibu, jadi waktunya bersamaan. Jadi Bapak Ibu punya waktu sekitar yang Bapak Ibu sudah siapkan dari sekarang. Nah, yang perlu menjadi perhatian adalah yang nomor 4 ya Bapak Ibu ya, yang di bagian praktik pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya, di tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Maret gitu Bapak Ibu ya, 4, 5, 6. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perekaman itu, jadi Bapak Ibu melakukan perekamannya itu di tanggal 4, 5, atau 6 gitu ya, 4 sampai 6 Maret. Itu yang nanti Bapak Ibu melakukan perekaman ya, perekaman video. Jadi Bapak Ibu kan nanti akan merekam video, kan Bapak Ibu sudah buat perangkat yang nanti Bapak Ibu akan menggunakan untuk UKM. Nah itu Bapak Ibu sudah melakukan perekaman gitu ya, rekaman full sesuai dengan RPP yang sudah dibuat gitu Bapak Ibu. Saya kan 2 JP gitu ya, 2 JP. Nah nanti setelah Bapak Ibu merekam 2 JP itu, baru nanti Bapak Ibu melakukan pengeditan gitu Bapak Ibu. Saya coba cek suara saya. Jadi Bapak Ibu melakukan pengeditan. Oh jelas.
Bapak Ibu melakukan pengeditan sampai nanti video yang dari 2 JP itu menjadi 40 menit. Nanti itu yang akan diupload pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Oke. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Jadi Bapak Ibu di tanggal 4 sampai tanggal 6 itu Bapak Ibu melakukan rekaman video. Nah, di videonya itu Bapak Ibu harus memunculkan tanggalnya begitu Bapak Ibu. Jadi harus dimunculkan tanggalnya, terlihat bahwa itu memang direkam di tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Terserah nanti Bapak Ibu misalnya mau merekam di tanggal 4 atau tanggal 5 atau tanggal 6. Tapi saran saya Bapak Ibu, lebih baik Bapak Ibu merekam di tanggal 4 supaya nanti Bapak Ibu punya waktu untuk melakukan pengeditan dan penguploadan. Jadi yang paling lama itu adalah 2 proses itu. Kalau rekaman sebenarnya mungkin tidak terlalu lama karena 2 JP. Tapi nanti untuk mengedit dan mengupload ya Bapak Ibu ya, sampai dengan nanti durasinya adalah 40 menit itu yang butuh waktu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saya tekankan, Bapak Ibu tidak boleh menggunakan video PPL itu ya Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak menjadi masalah ke depannya, karena nanti siapa tahu dicek oleh pusat, Bapak Ibu bisa didiskualifikasi. Bapak Ibu memang harus melakukan rekaman yang baru pada saat tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 ini begitu ya Bapak Ibu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang untuk masalah apa saja portofolio nanti kita bahas belakangan Bapak Ibu. Ini kan kita bahas untuk tanggal-tanggal penting ini dulu, begitu Bapak Ibu ya. Oke, nah kemudian di tanggal 7 sampai tanggal 9 itu Bapak Ibu akan melakukan unggah semua berkas-berkas yang tadi dari kasus, kemudian portofolionya, kemudian juga video dan RPP-nya Bapak Ibu, begitu ya. Di tanggal 7 sampai tanggal 9. Tapi pesan saya untuk Bapak Ibu semuanya, dan juga berdasarkan pengalaman angkatan sebelumnya, Bapak Ibu, kalau RPP-nya boleh nggak dari situs itu? Jadi pengalaman angkatan sebelumnya, Bapak Ibu jangan mengupload di hari-hari terakhir, gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengupload itu, kalau bisa Bapak Ibu upload di tanggal 7, Bapak Ibu upload di tanggal 7, gitu ya. Jangan tunggu tanggal 8 atau tanggal 9. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan semuanya, ya, jadi sudah menyiapkan, jadi tanggal 6 itu sudah siap semuanya, tanggal 7 itu Bapak Ibu tinggal upload, jadi Bapak Ibu bisa bersantai gitu ya, tanggal 8 dan 9-nya. Dan kami nanti mungkin akan berusaha mengecek kembali berkas-berkas Bapak Ibu apakah sudah lengkap. Kalau sudah lengkap Bapak Ibu sudah bisa tenang gitu, Bapak Ibu ya, karena dari ketiga komponen yang tadi dari 4 komponen yang saya sebutkan tadi, yang pertama adalah studi kasus, kemudian portofolio, video, dan RPP itu tidak boleh tidak ada salah satunya, gitu ya, harus ada keempatnya itu Bapak Ibu. Itu yang nanti Bapak Ibu perlu siapkan ya, dan Bapak Ibu upload di tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024. Itu Bapak Ibu untuk tanggal-tanggal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi tanggal-tanggal ini Bapak Ibu tidak boleh lewatkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi di tanggal itu tidak boleh Bapak Ibu sama sekali melewatkan detail-detail yang tadi. Itu Bapak Ibu. Oke, yang telat mungkin nanti bisa tanya temannya sudah ribet dari awal. Nah, beberapa hal lagi yang saya perlu sampaikan tentang pendaftaran Bapak Ibu. Bentar. Oke, nah ini Bapak Ibu ya. Ini adalah syarat-syarat yang Bapak Ibu nanti dibutuhkan untuk Bapak Ibu melakukan pendaftaran di tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 Februari ya, Bapak Ibu ya, bukan Maret. 17 sampai dengan 22 Februari. Jadi login nanti Bapak Ibu menggunakan nomor UKG dan passwordnya itu adalah tanggal lahir ya Bapak Ibu, gitu ya. Kemudian nanti ada Bapak Ibu harus punya scan KTP ya. Scan KTP itu formatnya harus JPG ya. Jadi format scan-nya itu adalah JPG Bapak Ibu, sekali lagi ya. Kemudian, nah ini This meeting is being recorded. Ada 500 KB ukurannya Bapak Ibu. Itu yang perlu Bapak Ibu siapkan. Kemudian yang kedua, itu foto dari format file foto ya, foto format file ya, harus JPG. Nah, nomor pendaftaran ini Bapak Ibu pakai nomor UKG ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu pakai nomor sorry.
Hapus dulu. Oke, nah ini nanti fotonya itu menggunakan nama filenya itu adalah nomor UKAN ya Bapak Ibu, dengan ukuran maksimal juga 500 kilobyte ya Bapak Ibu ya. Nah, foto terbaru menggunakan berwarna hitam laki-laki ya, dan perempuan menggunakan jas hitam dengan dan latar belakang warna merah. Loh. Sedang zoom saya, Bu. Adalah surat keterangan telah menyelesaikan Zoom ke. Iya, sedang berlangsung. Formatalnya itu nanti PDF ya. Nah, untuk surat keterangan menyelesaikan PPL ini, Bapak Ibu, nanti kita yang akan memberikan. Ya Bapak Ibu ya, jadi dari pihak LPTK yang nanti akan memberikan file ini. Setelah siapkan, Bapak Ibu kalau sudah ada, kami akan memberikan nanti dari grup admin atau nanti dari grup ketua kelas. Itu Bapak Ibu, jadi poin keempat ini Bapak Ibu tidak perlu pusingkan, nanti kami yang akan memberikan. Jadi yang Bapak Ibu perlu siapkan itu adalah 3 hal ini dulu. Besok kita daftar ini deh, daftar UP. Poin terakhir untuk masalah pendaftaran, saya akan tampilkan contohnya Bu ya, foto itu. Foto ini yang akan muncul dan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh protes-protes lagi ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang bisa foto yang baru, ya, foto terbarunya Bapak Ibu yang saat ini, karena nanti kan yang muncul di statiknya itu adalah foto yang ini, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus fotonya seperti ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Formatnya tadi ya. Jadi latarnya merah ya, untuk cowok nih pakai jas warna hitam, pakai dasi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang perempuan, jadi nanti pakainya juga pakai yang memakai jilbab itu pakai jilbab berwarna putih, kemudian pakai jas juga, pakai dasi, latarnya merah. Nah ini adalah ketentuannya begitu Bapak Ibu ya, karena nanti ini yang akan muncul di sertifikat pendidiknya Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh lagi tawar-tawar, jilbabnya boleh hitam, boleh warna apa gitu, nggak usah gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini saja. Bapak Ibu juga tidak boleh memakai kacamata ya begitu Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang memakai kacamata, jadi Bapak Ibu tidak boleh memakai kacamata juga. Harus bersih seperti inilah begitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Oke ya, foto ini ya tidak perlu diprotes lagi. Pokoknya fotonya seperti ini begitu Bapak Ibu. Jadi nggak bisa lagi diprotes untuk foto. Jadi jangan sampai ada yang fotonya miring. Nah, yang menjadi pengalaman juga di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan foto yang Bapak Ibu sudah cetak kemudian Bapak Ibu scan lagi. Itu kan kecil foto itu, jadi nanti Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ke studio foto, Bapak Ibu minta file fotonya gitu ya. Minta aja ke tukang fotonya, Pak minta file fotonya. Kalau bisa dibuatkan saya yang ukurannya di bawah 500 KB gitu. Sebagai nanti yang Bapak Ibu siapkan untuk pendaftaran. Jadi kan sudah langsung selesai Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah foto, kemudian Bapak Ibu langsung ngomong ke tukang fotonya, memang nanti kan pasti diminta Bapak Ibu minta file foto yang asli, dan nanti Bapak Ibu minta file foto yang ukurannya bisa dikecilkan Pak, jadi 500 di bawah 500 lah, atau 500 KB, begitu Bapak Ibu. Supaya nanti Bapak Ibu tinggal upload saja gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk men-scan dan lain sebagainya, karena kan nanti untuk ini sudah disiapkan. Oke, Bapak Ibu paham ya Bapak Ibu untuk yang saya jelaskan tadi masalah syarat-syarat yang Bapak Ibu harus siapkan untuk pendaftaran tentang PPG-nya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi saya harapkan Bapak Ibu tadi sudah mencatat poin-poinnya. Jadi dari yang biasanya yang paling banyak protes itu biasanya yang cewek gitu ya, yang perempuan ya. Jadi masalah jilbab, tapi sekarang tidak boleh lagi protes. Pokoknya Bapak Ibu itu saja gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jilbabnya harus putih, pakai dasi, supaya rapi, semuanya sama gitu Bapak Ibu ya. Dan nanti pada saat dicetak statiknya Bapak Ibu kan foto itu yang muncul. Jadi Bapak Ibu ya. Oke, nanti saya juga share bagaimana contoh fotonya di grup ketua kelas juga. Dan nanti ketua kelas yang nanti akan menyebarkan ke grup kelasnya masing-masing. Oke Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu itu tadi untuk masalah pendaftaran. Saya harapkan Bapak Ibu kalau memang sudah lengkap semuanya, Bapak Ibu jangan juga menunda pendaftaran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin bisa saling mengingatkan juga begitu Bapak Ibu ya ke teman-teman yang lain, jangan sampai ada yang tidak
tidak mendaftar. Kalau Bapak Ibu tidak mendaftar sekarang, itu Bapak Ibu rugi gitu Bapak Ibu ya, karena kalau Bapak Ibu tidak melakukan pendaftaran sekarang, maka Bapak Ibu akan mengulang di tahun depan, dan nanti Bapak Ibu akan mengeluarkan uang sendiri untuk melakukan pinjol. Bapak Ibu, saya harapkan itu tidak ada yang terjadi untuk angkatan 3 di Universitas Mataram ini. Saya harapkan Bapak Ibu semua itu mendaftar tepat waktu. Ukuran fotonya itu sudah dijelaskan tadi Bapak atau Ibu, itu 500 KB yang nanti akan kami upload ya di bawah 500 KB maksimal 500 KB. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga saling mengingatkan, satukan supaya nanti semuanya tidak tertinggal. Ada yang tertinggal lah masalah pendaftaran ini, atau misalnya di tanggal-tanggal penting yang tadi saya sudah jelaskan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saja untuk masalah perawat yang akan Bapak Ibu lakukan sekarang. Bapak Ibu untuk tryoutnya itu kan masih pakai aplikasi yang sama ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, tryoutnya nanti sudah dibuka sebenarnya dari jam 2 tadi Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa. Kenapa saya masih menunda, supaya nanti mungkin ada yang sudah mengerjakan, tapi tidak apa-apa. Bentar saya scan. Jadi Bapak Ibu, tryout yang hari ini saya sudah membuka. Ini bisa Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nanti akan tryout ya. Jadi jam 2 tadi siang sampai dengan besok hari Sabtu jam 6.30 sore ya Bapak Ibu ya, 6.30 sore. Kita ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses tryout ini dari pukul 14 tadi sampai jam 6.30 besok Sabtu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pada tryout 3 ini Bapak Ibu bisa mencoba sepuasnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba berulang-ulang sampai Bapak Ibu nanti mendapatkan nilai 70 gitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan nilai 70, nanti tryout yang di bawahnya yaitu adalah tryout yang kedua atau tingkatnya yang lebih sulit sedikit, nanti akan bisa Bapak Ibu kerjakan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini juga dibuka dari jam 2 sampai dengan jam 2 tadi siang sampai dengan jam 6.30 sore besok begitu Bapak Ibu ya. Jadi cuma itu saja sebenarnya tryoutnya. Untuk cara masuknya sama seperti yang sebelumnya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah hafal ya begitu, Bapak Ibu sudah mencoba beberapa kali gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti masuk di yang pertama itu ada di sini ya, tryout ini ya Bapak Ibu ya. Sorry salah yang ini. Tryout 3 begitu Bapak Ibu ya. Nah nanti kalau sudah dapat nilai 70 baru nanti Bapak Ibu akan
Bapak Ibu bisa mempersiapkan dengan matang. Begitu ya, kemarin sudah dibocorkan juga oleh Pak Saiful masalah portofolio itu. Bapak Ibu harus di pertemuan kita berikutnya. Ya Bapak Ibu. Untuk seperti yang kemarin dijanjikan sama Pak Marguna memang belum saya dikirimkan juga Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya kirimkan kalau misalnya sudah dikirimkan. Begitu Bapak Ibu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 16, begitu Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan memberikan 2 penanya saja, begitu Bapak Ibu ya. Nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya nanti. Akan membahas lebih banyak tentang mungkin dan ya, begitu. Kalau mungkinnya nggak usah ditanyakan sekarang dulu. Yang penting pendaftaran ini saja yang Bapak Ibu perlu tanyakan. Itu kalau menurut saya Bapak Ibu yang kalau oke nanti kita akan bahas terpisah begitu Bapak Ibu supaya nanti punya waktu yang lebih banyak untuk membahas mungkin. Mungkin 2 orang saja Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan kesempatan bagi yang belum pernah saya sebutkan supaya pernah bertanya. Oke. Coba Bu Siti Ermayanti. Silakan Bu Siti. Bu Siti Ermayanti. Bu Siti Ermayanti. Bisa dibuka dulu mic-nya. Apa saja yang harus kita buat, kita hampir kemudian apa lagi ya, terkait tryout-nya juga Pak, mohon kita setelah ada tryout kita benar-benar diadakan pembahasannya secara tuntas biar kita tahu di mana salah benarnya. Itu saja dari saya Pak, terima kasih. Oke, Ibu terima kasih. Pertanyaannya yang pertama tadi masalah tentang UGN yang kan saya jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang UGN-nya memang nanti akan dibahas terpisah ya. Kemudian untuk pembahasan Bapak Ibu besok akan dilakukan di hari Sabtu dan Minggu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin akan dihubungi oleh admin kelas masing-masing juga. Nanti akan membuatkan link untuk Bapak Ibu pertemuan begitu Bapak ya. Jadi untuk pembahasan itu dilaksanakan besok Sabtu dan Minggu saya membahaskan itu ya. Jadi di hari Sabtu dan Minggu nanti akan ada pembahasan sesuai dengan bidang-bidang studi masing-masing sebenarnya. Oke, itu Ibu untuk pertanyaan tentang tryout dan pembahasan maaf. Kemudian 1 orang lagi silahkan yang belum pernah bertanya. Nah, coba Paulina Maza. Ibu Paulina atau Bapak Paulina? Ibu kayaknya, Ibu Paulina Maza. Bisa dibuka dulu mic-nya. Silakan Ibu. Ya, selamat siang Pak. Yes, ya. Karena saya tadi terlambat masuk, di sini saya mau tanyakan tentang tadi sudah Ibu katakan pembahasan dengan tadi kan saya lewat masuk dengan tentang UKIN di sana apa saja yang disiapkan. Lalu yang kedua tentang kalau pembahasan sih untuk Bapak dan lusa lebih baik mungkin kalau boleh pagi jadwalnya harus diberikan supaya kami jangan masuknya terlambat akhirnya kami ketinggalan berita begitu Pak. Terima kasih itu saja dari saya. Ya, diusahakan Bu, usahakan besok ya nanti akan saya tanya lagi dia juga apa bisa. Mungkin nanti malam akan dikabarkan ya. Ya. Nah, malam ini akan dikabarkan ya. Ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Sudah cukup ya? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? 1 orang lagi dah. Yang belum pernah disebut. Siapa yang belum pernah? Silahkan, mungkin Bapak Yakobus Japa Lumba. Silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan selamat sore Bapak Sen juga teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Pertanyaan saya dalam persiapan ini apa yang kami persiapkan, soalnya kami di sini
kendala untuk informasi karena jaringan di sini. Kalau bisa termasuk saya itu baru tryout kedua, sedangkan tryout pertama dan tryout ketiga saya belum selesai karena masalah jaringan. Kira-kira bagaimana solusinya belum tryout. Terima kasih, saya kembalikan